Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Pak Cakra Adipura Wicaksana sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Kecerdasan Artifisial Lanjutan. Mohon izin perkenalan diri, nama saya Grace Gunggung Syarmita Tampubolon dengan NIM 333723009 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan terkait dari kode yang sudah saya modifikasi. Pada pertemuan kedua kemarin, di modul terdapat dua kode, yaitu ada di CNN dan LTSM. Yang pertama, saya akan menjelaskan perubahan modifikasi yang saya lakukan di kode CNN ini. Yang pertama, perubahan yang saya lakukan yaitu saya menambahkan layers batch normalization. Di sini. Nah, pada layer ini berfungsi untuk menstabilkan proses pelatihan, mempercepat konvergensi, dan meningkatkan akurasi. Kemudian saya juga ada menambahkan layers dropout yang berfungsi untuk mencegah overfitting dan meningkatkan kemampuan generalisasi model. Kemudian saya ada melakukan perubahan epoch yang sebelumnya berjumlah 5, saya ubah menjadi 10, yaitu seperti ini, epoch 1/10. Jadi ya sampai 10. Adapun bagian yang saya tambahkan dalam kode ini yaitu visualisasi hasil pelatihan. Nah, saya tambahkan pada bagian ini bertujuan untuk menampilkan grafik akurasi dan loss selama pelatihan. Tujuannya untuk memberikan gambaran visual tentang bagaimana performa model dari waktu ke waktu, untuk mendeteksi overfitting dan mengevaluasi konvergensi. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode ini dari awal sampai akhir dengan detail. Untuk yang pertama itu ada import TensorFlow STF. Di sini berfungsi untuk mengimpor library TensorFlow, perangkat kerja open source yang sangat kuat untuk deep learning, untuk menyediakan berbagai alat dan fungsi untuk membangun dan melatih model jaringan saraf. Yang kedua ada from TensorFlow.class import layers, models. Nah, untuk bagian ini, untuk mengimpor modul layers dan model dari kelas API tingkat tinggi yang terintegrasi dengan TensorFlow.layers digunakan untuk mendefinisikan layer jaringan saraf. Sedangkan untuk bagian models digunakan untuk membuat model jaringan saraf. Yang ketiga ada from TensorFlow.keras.dataset import MIS. Nah, sini untuk mengimpor dataset, maksud saya MNIS, dari kelas MNIS itu merupakan dataset gambar tulisan tangan digit 0 sampai 9. Sering digunakan untuk pembelajaran data pengujian model klasifikasi gambar. Kemudian ada import matplotlib.pyplot as PLT. Berfungsi untuk membuat visualisasi data seperti grafik akurasi dan loss selama pelatihan. Dan di sini ada import NumPy SNP untuk operasi numerik seperti manipulasi array dan matrix. Kemudian yang kedua ada bagian load dataset MNIS. Yang pertama ini dari x_train, y _train, x_test, y _test sama dengan mnis.load_data untuk membuat dataset MNIS dan memisahkannya menjadi data latih dan data uji. Untuk dari x_train, y_train ini terbagi juga menjadi dua. Nah, untuk x_train dan x_test itu berisi gambar-gambar digit, sedangkan y_train dan y_test itu berisi label digit dari 0 sampai 9. Kemudian yang ketiga ada normalisasi data. Sini baris pertama ada x_train, x_test sama dengan x_train /255.0, x_test /255.0. Nah, normalisasi ini nilai piksel gambar ke rentang 0 sampai 1.
Ini sangat penting karena model jaringan saraf biasanya akan bekerja lebih baik dengan nilai input yang lebih kecil. Di baris kedua ada x_trend sama dengan x_trend dot reset dalam kurung min 1,28,1. Reset data tim menjadi format dalam kurung jumlah underscore sampel tinggi, lebar, channel. Nah, dalam kasus ini, gambar MNIST berukuran menjadi 28 kali 28 pixel dengan satu channel atau grayscale. Untuk baris yang ketiga, yaitu x_test sama dengan x_test dot reset dalam kurung min 1,28,28,1 tutup kurung. Ini merupakan riset data uji dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Kemudian yang keempat ada model CNN dengan batch normalization dan dropout. Untuk yang pertama ada model sama dengan models dot sequential. Di sini merupakan berfungsi untuk membuat model jaringan saraf sekuensial di mana layer-layer nanti akan ditambahkan secara urut. Yang kedua ada layers.conv 2D buka kurung 32, buka kurung 3,3 tutup kurung, activation sama dengan tanda petik 2 relu, input underscore self sama dengan dalam kurung 28,28,1 kurung kurawal. Nah, di sini layer konvolusi pertama dengan 32 filter. Ukuran kernelnya itu di 3,3, fungsi aktivasi relu, dan input shape 28,28 kali 28 kali 1. Layer ini untuk mengekstrak fitur-fitur dari gambar. Untuk yang kedua ada layers.batch normalization tanda kurung. Layer ini untuk menormalkan output layer sebelumnya. Ini membantu menstabilkan pelatihan dan mempercepat konvergensi. Yang ketiga ada layers max pooling 2D dalam kurung 2,2. Berfungsi untuk mengurangi dimensi spesial fitur. Bisa membantu mengurangi kompleksitas model dan membuatnya lebih tahan terhadap variasi kecil dalam input. Yang ketiga ada layers conv 2D dalam kurung 64, dalam kurung 3,3, activation sama dengan tanda petik relu dalam kurung. Di sini merupakan layer konvolusi kedua dengan 64 filter. Nah, selanjutnya ada layers batch normalization sama seperti sebelumnya. Kemudian ada layers.max pooling 2D dalam kurung 2,2 sama seperti sebelumnya juga yang ada di sini. Kemudian ada layers.flatten dalam kurung. Di sini untuk mengubah matriks fitur menjadi vektor. Ini diperlukan sebelum layer DINS. Nah, selanjutnya ada layers.DINS dalam kurung 64, activation sama dengan relu tutup kurung. Di sini berfungsi untuk full connect dengan 64 neuron dan fungsi aktivasi relu. Kemudian ada layers dropout, di sini ada angka 0,5. Dibikin dengan rate 0,5 untuk mencegah overfitting. Menonaktifkan 50% neuron secara acak selama pelatihan. Dan yang terakhir ada layers.bins dalam kurung 10, activation sama dengan tanda petik softmax kurung. Berfungsi dengan 10 neuron ini untuk klasifikasi multikelas. Kemudian ada kompilasi model. Yang pertama ada model.compile dalam kurung optimizer sama dengan tanda petik Adam, loss sama dengan tanda petik sparse underscore kategorial underscore crosentropy, matrix kurung kurawal tanda petik akurasi tutup kurung.
Di sini berfungsi untuk mengkompilasi model dengan optimizer Adam untuk algoritma optimasi yang lebih efisien. Kemudian ada yang loss function, sparse kategorial, cross entropy untuk menangani masalah klasifikasi multiclass dengan label integer. Kemudian ada metrik akurasi untuk mengevaluasi performa model. Kemudian ada training model. Di sini yang bagian untuk mengubah epoch dari 5 diubah menjadi 10. Untuk history underscore model dot fit dalam kurung x underscore trend, y underscore trend, epoch sama dengan 10, validation underscore data sama dengan dalam kurung x underscore test, y underscore test tutup kurung. Di sini berfungsi untuk melatih dengan data selama 10 epoch dan menggunakan data uji sebagai data validasi. Nah, riwayatnya akan disimpan dalam variabel history. Kemudian ada evaluasi model. Di sini ada test underscore loss, test underscore ACC sama dengan model evaluate dalam kurung x underscore test, y underscore test, verbose sama dengan 2. Nah, di sini berfungsi untuk mengevaluasi model pada data uji dan menyimpan loss dan akurasi. Kemudian ada print dalam kurung F tanda petik akurasi model kurung kurawal test underscore ACC titik 2.4F. Nah, fungsi dari line ini untuk mencetak akurasi model pada data uji. Kemudian pada bagian terakhir yaitu visualisasi hasil pelatihan. Yang pertama ada plt.plot dalam kurung history.history akurasi, label sama dengan tanda petik akurasi pelatihan. Berfungsi untuk membuat plot akurasi pelatihan selama epoch. Yang kedua ada plt.plot dalam kurung history.history tanda petik underscore akurasi, label, tanda petik akurasi validasi. Berfungsi untuk membuat plot validasi selama epoch. Yang kemudian yang ketiga ada plt.xlabel dalam kurung tanda petik epoch. plt.ylabel dalam kurung tanda petik akurasi, plt.legend dalam kurung, kemudian ada plt.show dalam kurung. Pada bagian ini berfungsi untuk memberi label sumbu, menampilkan legenda, dan menampilkan plot dari akurasi tersebut. Plot kedua dibuat dengan loss untuk pelatihan dan validasi dengan cara yang sama. Jadi, cara keseluruhan untuk kode ini berfungsi sebagai membangun dan melatih model CNN untuk klasifikasi digit AMIS dan kemudian memvisualisasikan hasil pelatihannya. Kemudian tadi sudah saya running terlebih dahulu karena untuk memanage waktu. Nah, di sini dari yang tadi saya tambahkan untuk melihat dari grafik akurasi dan loss. Nah, untuk yang dari grafik akurasi ini ada 2 garis. Yang garis biru itu untuk akurasi pelatihan dan garis kuning atau orange itu untuk akurasi validasi. Nah, untuk garis orange atau akurasi validasi, pada titik akhirnya itu sedikit berada di 0,99. Hampir menyentuh 1. Untuk di garis biru, di sini mencapai pada titik 0,99, maksud saya di 0,98 lebih sedikit. Jadi kurang lebih untuk akurasi pelatihan dan akurasi validasi itu valid, melihat dari hasil yang sudah di running tersebut. Kemudian untuk yang di bagian loss, di sini juga ada 2, yaitu garis biru dan garis orange. Untuk garis biru itu loss pelatihan dan garis orange itu ada loss validasi. Untuk garis biru, pada loss pelatihan ini, epoch ke-9 terlihat sangat rendah, hampir mendekati 0,05. Dan untuk garis orange, pada epoch ke-9 juga sangat rendah,
tapi sedikit lebih tinggi dari garis biru. Di sini sekitar range 0,05 sampai 0,06. Untuk yang garis biru itu ada di range 0,04 sampai 0,05. Nah, jadi kesimpulannya, eh, grafik loss ini menunjukkan bagaimana kerugian atau error model berkurang selama pelatihan. Jadi, semakin rendah nilai loss, maka semakin baik performa dari model tersebut. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke kode yang kedua, yaitu kode dari LSTM. Dari kode tersebut, saya memodifikasi beberapa bagian. Sebelumnya, saya mencoba untuk memodifikasi angka dari max underscore features dan max lin ini jadi 20.000 dan 250.000. 250. Tapi ternyata membutuhkan waktu yang sangat amat lama, sehingga saya mengembalikan angka tersebut seperti semula. Kemudian ada pun yang saya modifikasi yaitu dari arsitektur model yang awalnya di bagian layers LSTM standar, saya ubah menjadi di bagian sini menjadi layers dot bidirectional dalam kurung layers dot LSTM. Kemudian saya menambahkan layers dot dropout dalam kurung di 0,5. Kemudian saya menambahkan layer dins dalam kurung 64, activation sama dengan tanda petik reload, tanda petik tutup layer. Kemudian saya juga menambahkan layers dot dropout dalam kurung 0.3 tutup kurung. Nah, untuk yang di bagian optimizer, saya mengganti optimizer Adam dengan pf.keras.optimizer.rms prop dalam kurung learning underscore rate sama dengan 0,001. Kemudian di bagian yang epoch, yang tadinya semula 3, saya ubah menjadi total 5. Kemudian untuk di bagian early stopping, saya menambahkan callback di early stopping sama dengan ini untuk menghentikan pelatihan jika validasi loss tidak membaik setelah 3 epoch. Kemudian ada di bagian callbacks, saya menambahkan callback sama dengan kurung kurawal early underscore stopping pada saat model.fit. Kemudian untuk di hasilnya, akurasi sentimen model menjadi 0,8436. Nah, untuk di loss-nya yaitu 0,3864. Sekian dari penjelasan terkait apa yang sudah saya modifikasi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.